Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting untuk semuanya, terutama anak-anak muda. Siapa yang memelihara Al-Quran, maka dia pasti dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memperhatikan Al-Quran, maka dia pasti diperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang peduli pada Al-Quran, maka dia pasti dipedulikan Allah SWT. Niki kenyataan loh, kenyataan. Walaupun para khufat itu umumnya minal fuqara wal masakin, ya zaman saya dulu ya, para fakir miskin, tapi hidupnya tenang, dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting untuk menjadi kesadaran bersama bahwa kita memperingati nuzul Quran itu jangan hanya memperingati seremoninya saja, harus enek tengere niat ngapal Quran. Perkara kok nyatane gak apal atau nyatane gak khatam mboten napa-napa. Wong sing wis khatam wis diwisuda lho, jek akeh sing lali. Kula bolak-balik ngetes niku. Sing wis ngakune apal 30 tak tes ya cuwarang sing lulus. Pancen ya apalan nggih rada angel. Jogone niku 100 kali lebih berat dibanding menghafalnya. Tapi nek ngapalnya justru 30 tok ya mesti gampang lah. Dijajal pun. Selanjutnya ngeten. Ini saya sampaikan karena sekarang sudah jam berapa ini? Sudah setengah tiga ya. Waktu Australia. Begini. Al-Qur'an itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut syifa, obat. Bahkan surat Al-Fatihah itu nama lain selain surat Al-Fatihah adalah selain Ummul Quran, tapi juga surat Asy-Syifa, surat obat, surat penyembuh. Dan niki mboten guyon lho, mboten main-main. Gusti Allah di Quran itu ada 7 ayat syifa. Yang buku enak Mas ya? Ada di buku baru itu, di buku saya ada 7 ayat syifa. Panjenengan baca itu, sudah sakit apa saja. Sing dawuh Gusti Allah tidak mungkin bohong. Dan berobat dengan cara apapun, lewat obat, lewat jamu, lewat dokter, lewat dukun, lewat tabib, seluruhnya tergantung Gusti Allah. Masa dokter hebat dugdeng, nek Gusti Allah gak ngizinkan ya gak waras. Masa obat larang jutaan, nek Gusti Allah gak ngizinkan gak waras. Tapi masa maca Fatihah kemudian diusapne seperti tuntunan Nabi, insya Allah. Terus yang penting adalah kesadaran kita bahwa kita baca Al-Quran itu kebutuhan, bukan kewajiban. Kita yang butuh membaca Quran, ini yang penting. Ada 3 cerita nyata, bukan cerita ya, kisah nyata. 1 dari Australia. Ada orang Australia, kebangsaan Australia tapi keturunan Arab, Muslim, sakit kanker stadium akhir. Stadium akhir itu Mas? Stadium 4 ya, stadium 4 wis gamane 4 ngene pokoke stadium akhir yang jelas. Stadium akhir yang rumah sakit Australia angkat tangan memberitahu keluarganya bahwa pasien ini harapan hidupnya tinggal 20%. Berarti alamat budal. Ya, karena sudah begitu keluarganya diambil dibawa pulang. Tapi karena Muslim tidak gampang putus asa. Nek Muslim itu gak gampang patah harapan, gak gampang putus asa. Harapan tetap ada, itu kepada Allah SWT. Dikumpulkanlah keluarga, diajak membaca surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Niku nggih kira-kira dugaan saya ya ngarang tok, ngawur surat Ar-Rahman ngene. Soalnya Ar-Rahman itu maknanya Maha Pengasih Penyayang, Gusti Allah, ya, nama Allah SWT. Dibacakan Ar-Rahman. Nek cara mriki dibacakan Yasin. Tapi nek wacaan Yasin malah amblas ya. Nek nyang Indonesia niku lho, wong loro kok diwacaan Yasin, bablas. Itu keyakinan yang salah sebenarnya. Gue diwadani Yasin itu ayat pembunuh, boten. Itu keyakinan yang salah sebenarnya, tapi wis kadung diyakini. Lek njaluk dibaca Yasin wis lorone wis nemen. Nek wis loro nemen terus njaluk kiai waca Yasin, mati. Masuk gak diwaca Yasin jadi ya mati. Tapi akhirnya yang tertuduh kan surat Yasin.
Datang Australia itu dibacakan surat Ar-Rahman. Sak keluarga baca Ar-Rahman kabeh setuk-setuk. Membaik, sembuh, sekarang masih hidup 10 tahun yang lalu. Ini satu. Yang kedua, Profesor Dr. Muhammad Rodi, kebangsaan Amerika, warga negara Amerika, keturunan Pakistan, ahli kesehatan jiwa. Beliau meneliti membaca Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran itu diteliti. Kesimpulannya gini, orang yang membaca Al-Quran terdengar oleh telinganya sendiri pagi dan sore, maka akan menambah kemampuan daya tahan atau namanya imunitas. Jadi nek wong maca Quran isu ada suaranya, tapi kalau di masjid ya jangan banter-banter biar tidak ganggu orang lain. Tapi kalau di rumah banter tidak apa-apa. Tapi yang jelas minimal telinga terdengar itu vibrasinya atau getarannya atau ioninya atau energi positifnya itu memperkokoh daya tahan tubuh. Kalau dalam keadaan sehat gak gampang loro, kalau dia sakit mudah sembuh. Itu hasil penelitian, bukan ahli agama, ahli kesehatan. Dan sudah dipraktekkan, dan alhamdulillah saya juga mempraktekkan. Ya pernah sakit, saya pernah masuk ke loro, ya tahu loro, tapi alhamdulillah. Terus orang yang sering baca Quran tuh ya dalam banyak jaminan Allah SWT, tenang uripe karena zikir kan, ala bidzikrillah tatma'innul, gampang rizkine. Mungkin gak sugih tapi gak angel rizkine. Banyak ya fadilah baca Quran, tidak mungkin saya jelaskan malam ini, tidak mungkin, itu ratusan itu. Hasil penelitian juga banyak sekali pun. Yang kedua, yang ketiga terakhir sudah jam 9 ini. Nah nanti soalnya saya beri kan tanya jawab, ya. Saya beri pertanyaan bebas, boleh bertanya apa saja. Beberapa waktu yang lalu saya ceramah di depan para jenderal pensiunan, jenderal polisi dengan keluarganya. Saya terangkan juga menyongsong Ramadan itu, saya terangkan tentang Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Selesai ceramah, saya didatangi seorang ibu yang umurnya sudah lebih 70 dengan suaminya, menemui saya di ruang makan itu, di makan bersama itu, sambil menangis mengatakan, ya Ustadz, ya menangisnya di depan umum, ya enggak nangis geru-geru, bahkan ya berbes milik itu. Ustadz, matur suwun, penjelasan wau pun kula praktek ini leres 100%. Napa Bu? Kula niki setahun utuh bahkan lebih lumpuh, ndak bisa jalan sama sekali. Sudah ke ortopedi, sudah ke dokter, sudah obat macam obat apa saja, ndak sembuh. Akhirnya saya menyerah, sudahlah, umur saya toh sudah tua, sudah di atas 70, ya sudahlah, saya ridho keadaan begini. Terus saya tiap hari membaca Al-Quran 1 juz, setelah membaca saya tiupkan tangan dan saya usapkan kaki saya. Nek waras ya alhamdulillah, cara mboten muga-muga Gusti Allah ridho. Intine ngoten. Sakniki total sembuh tanpa obat, tanpa dokter, terus jalan di depan saya. Praktek nih laku. Kula mboten luwih belas niki nggih mboten berobat. Mohon maaf kalau di sini ada dokter ya, bukan ngerendahne dokter, mboten. Tetap dokter penting, tetap obat penting, tapi itu jenis usaha rasional. Nah ini usaha spiritual, tetap harus ada berdampingan. Intinya usaha lahir ditempuh, usaha batin juga ditempuh. Tapi saya karena ini nuzul Quran, saya ingin menerangkan kehebatan Al-Quran. Masa terus aku nerangin kehebatan dokter yang mboten mungkin kan? Al-Quran sungguh dahsyat, dan Nabi SAW kan membimbing kita bahwa Al-Fatihatu lima quri'at lah. Fatihah itu memang obat itu. Jadi harus penjaringan sakit apa saja silakan baca Fatihah, kemudian ditiupkan ke tangan, diusapkan atau ditiupkan ke air, diminum.
niate mertombo teng Gusti Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan, tolong sembuhkan kami. Asa penjenengan yakin insyaallah sembuh. Prinsipnya nek Gusti Allah ngersakne sembuh ya sembuh, nek gak ya gak, ngoten lho ya. Tapi kan pendekatannya PDKT ini kepada Gusti Allah itu kan membaca Fatihah. Medianya Fatihah. Nggih, mungkin napa mawon ayat mana saja sebenarnya boleh. Misalnya surat Al-Qari'ah juga tidak apa-apa. Pokoknya semua Al-Quran dari awal sampai akhir adalah syifa. Hanya memang para linueh menunjuk beberapa surat atau ayat untuk ruqyah. Sesungguhnya lah semua bagian Al-Quran mandi. Cuma Fatihah ini lho, Ummul Quran, induk Al-Quran, Ummud Doa, induk doa. Dan itu didawakan Kanjeng Nabi.